Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih dalam pemilihan umum. Prinsip utama dari demokrasi meliputi yang pertama adalah kedaulatan rakyat, yaitu rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua ada kebebasan berpendapat dan persamaan hak. Yang ketiga ada pemilu yang adil dan bebas. Dan yang terakhir ada rule of law, yaitu hukum yang adil dan berlaku sama untuk semuanya. Menurut kelompok kami, praktik demokrasi yang ideal adalah ketika seluruh anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat mereka, dilibatkan dengan pengambilan keputusan, dan dipilih oleh pemimpin secara adil dan transparan. Kami percaya bahwa demokrasi yang baik harus didasari oleh musyawarah, toleransi, dan keadilan. Kami juga berpendapat bahwa dalam demokrasi yang ideal, suara minoritas itu tetap harus dihargai. Tidak hanya mayoritas yang menang, tetapi semua pihak merasa didengar dan dihormati. Ketua Mahkamah Konstitusi RI Muhammad Mahfud MD dalam acara sosialisasi pendidikan politik masyarakat yang diadakan pada bulan Februari lalu menyampaikan bahwa demokrasi pasca reformasi kini cenderung berkembang ke arah liberal, di mana demokrasi tidak diikuti oleh penegakan hukum yang kuat sehingga kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum tidak sejalan. Selain itu, ada beberapa contoh kasus nyata praktik demokrasi yang kurang tepat, yaitu demokrasi prosedural yang terjadi sekarang membuat pemilu ini dilaksanakan sebagai rutinitas demokrasi belaka, yang dapat kita lihat sering diramaikan oleh perilaku yang mencederai nilai-nilai demokrasi, politik uang, suap menyuap, cedera janji, dan beberapa kecurangan lainnya yang terjadi dalam tahapan pemilu. Demokrasi yang tidak efektif ini dapat melahirkan oknum-oknum yang kecanduan kekuasaan, serta belum dapat melahirkan pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu mensejahterakan rakyat. Kalau kita lihat dari kondisi sekarang, demokrasi Indonesia memiliki beberapa sisi positifnya. Salah satunya adalah sistem pemilihan umum yang memungkinkan rakyat memilih langsung presiden, kepala daerah, dan juga wakil-wakilnya. Hal ini membuat rakyat memiliki suara langsung dalam menentukan arah kepemimpinan. Selain itu juga ada kebebasan pers yang juga semakin terbuka. Media punya ruang untuk mengkritik pemerintah dan juga menyampaikan informasi secara luas ke masyarakat. Ditambah lagi, masyarakat sekarang mempunyai banyak platform untuk menyampaikan pendapat, misalnya lewat media sosial atau juga forum diskusi digital. Di sisi lain juga sudah ada lembaga pengawas seperti KPK dan Bawaslu, yang tujuannya menjaga agar jalannya demokrasi tetap bersih dan adil. Gak kalah pentingnya, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan mulai meningkat. Contohnya lewat forum musrenbang atau petisi daring yang mulai diperhatikan pemerintah. Demikian, demokrasi Indonesia masih memiliki beberapa kekurangannya. Contohnya itu praktik politik uang masih sering terjadi. Contohnya pas pemilu. Banyak orang memilih bukan karena visi misinya, tapi malah karena dikasih uang ataupun sembako. Terus juga kedua, ada orang-orang yang mengkritik pemerintah malah kena pasal UU ITE. Jadi orang-orang takut untuk ngomong jujur. Lalu juga ada lembaga-lembaga negara yang harusnya netral tapi malah kelihatan condong ke pihak tertentu. Dan juga informasi dari pemerintah juga belum bisa diakses semua masyarakat, terutama di daerah-daerah. Terus yang paling terasa adalah perbedaan pandangan politik bikin masyarakat jadi sering ribut ataupun saling benci. Padahal harusnya bisa berbeda pendapat tapi tetap saling menghargai.